Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Indra Wijaya, NIM 182504113, Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Ini adalah ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Kendali Digital, di mana saya akan menjelaskan apa saja implementasi atau analisis teori pada setiap materi pada semester genap ini. Langsung saja kita beralih ke materi pertama. Materi pertama itu yakni pengantar sistem kendali. Salah satu implementasi pada sistem kendali yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari yaitu elevator atau lift. Prinsip kerja elevator ini sebenarnya mirip dengan pesawat sederhana atau sistem kontrol. Perancangan sistem kontrol yang digunakan untuk mengambil air dari sumur terdiri dari ember, tali, dan roda. Elevator layaknya seperti ember, namun terbuat dari logam yang dibentuk untuk menampung muatan berbagai ukuran atau biasa yang disebut kereta lift atau car lift. Car lift tersebut terhubung ke tali baja yang sangat kuat yang melewati shift di lift di ruang mesin. Di sini, shift seperti roda dalam sistem kontrol untuk memegang erat tali baja yang kuat. Sistem ini dioperasikan oleh motor penggerak. Ketika tombol yang menunjukkan nomor lantai ditekan, maka elevator akan bergerak naik atau turun menjadi lantai tujuan tersebut. Tombol bernomor lantai tujuan yang ditekan tersebut merupakan input yang menunjukkan output yang kita inginkan. Materi kedua, model-model sistem kendali. Sistem fisik. Istilah model matematik sebagai hubungan matematik yang menghubungkan keluaran sistem ke masukannya. Mungkin salah satu model yang paling sederhana dari sistem fisik adalah hukum Ohm yang diterapkan pada fenomena resistansi elektrik. Model ini dirumuskan seperti berikut. P dalam kurung T balas kurung sama dengan I dalam kurung T balas kurung kali R. Pada persamaan ini, P dalam kurung T adalah tegangan dalam volt. I dalam kurung T balas kurung adalah arus dalam besaran ampere. Dan R adalah resistansi dalam besaran ohm. Jika resistansi dihubungkan dengan tegangan yang diketahui, tegangan akan menjadi sistem dan arus adalah keluaran sistem atau tanggapan. Yang kedua itu pemodelan sistem. Di dalam kamus IEEE, model matematik dari sebuah sistem didefinisikan sebagai kumpulan persamaan yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Haruslah dimengerti bahwa tidak ada model matematik yang pasti dari suatu sistem fisik. Kita melangkah ke materi ketiga yaitu fungsi alih. Implementasi pada fungsi alih kerap kita jumpai pada ranah teknik yaitu potensiometer. Prinsip kerja potensiometer adalah sebagai suatu rangkaian pembagi tegangan biasa. Relasi antara tegangan keluaran dan tegangan masukan sama dengan perbandingan antara nilai resistansi di mana keluaran diambil dari resistansi total di mana tegangan catu dikenakan, sehingga rasionya merupakan suatu konstan, dan oleh karena itu fungsi alihnya adalah suatu konstanta K, atau bisa disebut sama dengan fungsi alih sama dengan K. Pada materi keempat yaitu transformasi Laplace. Penerapan yang cukup penting dari transformasi Laplace salah satunya adalah untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Dalam penggunaan transformasi Laplace harus memenuhi prosedur diantaranya: lakukan manipulasi aljabar dengan dominan S, transformasi fungsi-fungsi dalam S menjadi transformasi fungsi-fungsi dalam S kembali menjadi fungsi-fungsi waktu, dikenal sebagai operasi inverse. Adapun sifat dasar dari transformasi Laplace yaitu sifat linearitas, perkalian dengan sebuah konstanta,
turunan atau deritatif, integral, teorema, teorema pergeseran pertama, E pangkat minus AT, pergeseran waktu, nilai awal dan nilai akhir. Prosedur penggunaan persamaan diferensial diantaranya: gantilah setiap suku-sukunya dalam persamaan diferensial dengan trans. Formasi Laplace-nya disisip, formasi Laplace-nya sisipkan kondisi-kondisi awal yang diberikan. Secara aljabar, susun ulang kembali persamaan untuk menghasilkan penyelesaian transformasinya. Inversikan transformasi Laplace yang dihasilkan untuk memperoleh fungsi dalam domain waktunya. Kemudian materi kelima, root locus. Root locus merupakan suatu analisis dalam keilmuan kontrol engineering yang menggambarkan pergeseran letak pole-pole suatu sistem loop tertutup dari perubahan besarnya penguatan loop terbuka dengan gain adjustment. Analisis ini digunakan sebagai salah satu dasar untuk mendesain suatu sistem kendali sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi yang diinginkan. Analisis root locus ini dapat menentukan apakah suatu sistem stabil atau tidak. Selain itu, dapat menentukan besarnya rentang penggunaan loop terbuka agar suatu sistem masih dapat dikatakan stabil. Implementasi root locus ini dapat digunakan untuk mencari parameter PID pada pengendalian kecepatan motor DC D6759 dengan menggunakan Arduino Mega 2560. Kemudian materi ke-6, transformasi set. Transformasi set adalah salah satu metode matematis yang biasa digunakan untuk analisis dan sintesis dari sistem kendali diskrit atau suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu listrik ke dalam suatu kompleks dalam domain frekuensi. Transformasi set ini berguna untuk menyelesaikan persamaan beda atau diferensi ekuaton. Penggunaan transformasi set ini digunakan dalam pemrosesan sinyal. Kita melangkah ke materi 7, yaitu kestabilan sistem. Sistem kendali yang stabil adalah sistem di mana variabel yang dikendalikan selalu berada atau mendekati set point. Sedangkan sistem kendali yang tidak stabil adalah suatu sistem yang karena kondisi tertentu yang menyebabkan variabel yang dikendalikan bergeser dari nilai set point atau berubah menjadi proses osilasi yang semakin membesar sehingga membuat sistem mencapai keadaan jenuh atau saturation. Ini adalah salah satu diagram atau salah satu contoh sistem yang stabil, dan ini salah satu contoh sistem yang tidak stabil. Kemudian implementasi pada kestabilan sistem dapat kita lihat pada saat mengemudi mobil. Untuk setir yang normal, kita akan menggerakkan setir sedikit ke kiri atau ke kanan untuk menjaga agar mobil tetap berada pada jalurnya. Kemudian materi ke-8, konversi ADC dan DAC. Analog digital conversion adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Implementasi ADC dapat kita lihat pada sensor suhu kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Ini adalah contoh sistem ADC. Kemudian DAC, digital analog converter, adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Implementasi DAC banyak digunakan sebagai rangkaian pengendali atau driver yang membutuhkan input analog seperti speaker. Ini adalah salah satu contoh pada konversi DAC. Kemudian materi ke-9, yaitu pengendali proses.
Implementasi pengendali proses dapat kita lihat pada alat penukar panas seperti pada gambar ini, pada gambar di bawah ini. Tujuan prosesnya adalah memanaskan aliran minyak hingga suhu tertentu. Prinsip kerjanya minyak dingin masuk ke alat penukar panas dan dipanaskan oleh aliran panas. Suhu minyak keluar menunjukkan hasil kerja proses pemanasan. Kemudian materi ke-10. Programmable Logic Control atau yang biasa disebut sebagai PLC. Implementasi PLC dapat kita lihat pada pengujian produksi komponen pada industri otomotif. Ini salah satu bentuk contohnya. PLC memudahkan proses analisa dalam jalur perakitan produksi. Sistem secara signifikan mengurangi risiko human error dengan memberikan hasil yang lebih presisi serta pengukuran akurat. Misalnya dalam pengujian komponen turbo pada mesin kendaraan modern, variabel yang dapat diukur dalam sistem meliputi jumlah tekanan dalam PSI atau bar, flow capacity, kecepatan putaran, serta aliran bahan bakar dan volume udara dingin. Kita melangkah ke materi 11, yaitu diagram Nyquist. Diagram Nyquist merupakan garis yang menghubungkan deretan titik yang diplotkan pada sebuah grafik polar di mana setiap titiknya merepresentasikan magnitudo dan fasa dari respon frekuensi loop terbuka yang sesuai dengan suatu nilai frekuensi tertentu. Diagram Nyquist dapat juga diartikan sebagai kriteria kestabilan yang merelasikan respon frekuensi loop terbuka sistem dengan banyak zero dan pole dari sistem closed loop yang terletak di sebuah sumbu khayal kanan bidang S. Kriteria ini sangat berguna dalam teknik kendali karena kestabilan mutlak sistem closed loop dapat ditemukan secara grafis dari kurva respon frekuensi loop terbuka sehingga tidak perlu lagi mencari kutub-kutub loop tertutup. Baik, itulah tadi penjelasan tentang implementasi atau analisis teori dari setiap materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.